ibu soleh yang pagi-pagi datang ke rumah masjid. Mudah-mudahan langkah kita dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang hadir Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, rumah tangga yang sakinah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah, karena dengan izinnya, dengan cintanya, dengan rahmatnya, niat kita sejak semalam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendekati Idul Adha kita diberikan kekuatan mengamalkan amalan-amalan soleh di bulan Zulhijjah, yang sejujurnya kita sekarang berada di 4 bulan haram, Ibu. 4 bulan haram apa saja? Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. 3 bulan ini berturut-turut, Ibu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu berturut-turut. Baru yang satu terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan Zulqa'dah dianjurkan kita melakukan amalan-amalan soleh, mudah-mudahan amal kita dilipat gandakan 2 kali lipat. Dan kita berusaha semaksimal mungkin meninggalkan dosa dan maksiat karena khawatir hukumannya pun dilipat gandakan. Jadi bulan-bulan ini Masya Allah, ketika kita dimudahkan langkah kita ke pengajian, salah satu bimbingan Allah Subhanahu, mudah-mudahan di bulan-bulan ini kita bisa menambah amal kita dan bisa menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada surat khusus, suratnya pendek tapi ibu-ibu hafal semua. Ini surat favorit jangan-jangan. Surat apa, Ibu? Al-Kautsar. Jadi ketika kita dianjurkan berkurban, itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tema hari ini tentang bersyukur dan berkurban karena mendekati Idul Adha. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku maka nikmatnya akan aku tambah, akan aku tambah, akan aku tambah. Saya perhatikan nih wajah ibu-ibu tuh nambah bajunya, jilbabnya nambah terus. Sepatunya, tasnya nambah terus, brosnya nambah terus gitu ya. Boleh jadi karena bersyukur jadi ditambah lagi sama Allah. Dengan catatan Ibu, jika lebih jangan sampai jatuh kepada mubazir. Kenapa? Kalau sudah mubazir menjadi temannya setan. Kenapa? Setan itu paling dekat merayu perempuan. Paling dekat. Kenapa? Karena perempuan itu Allah berikan makhluk ya Bu, yang digambarkan dalam Al-Quran itu tidak mau konflik, tidak mau pusing, ragu dalam mengambil keputusan, tuh ada itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa? Sosok makhluk yang akalnya kurang dan agamanya kurang bisa menaklukkan laki-laki. Ini pujian ya Bu, ini pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Beliau memuji kita, sosok yang akalnya kurang dan agamanya kurang bisa menaklukkan laki-laki. Kurangnya saja bisa menaklukkan laki-laki, bagaimana kalau nggak kurang, begitu maksud. Sahabat bertanya apa yang dimaksud dengan akalnya kurang? Karena dalam kesaksian 1 laki-laki berbanding 2 perempuan, begitu. Jadi kalau misalnya ada kasus pencurian, kalau saksinya laki-laki cukup 2 orang. Tapi kalau perempuan berapa Bu? 4 berarti. Karena perempuan pakai perasaan. Tetangganya mencuri, dia mau bilang betul dia yang mencuri. Ya Allah, nanti dipotong tangannya ya. Nanti begini, kita pakai perasaan. Akhirnya temannya harus mengingatkan, betul kan dia? Oh iya. Dia butuh. Kemudian perempuan pelupa. Yang sering latahan siapa Bu? Perempuan.
Laki-laki jarang, ada tapi jarang. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, akalnya kurang. Lantas apa yang dimaksud dengan agamanya kurang? Karena perempuan datang bulan, ya Bu. Perempuan datang bulan, laki-laki datang ke matahari. Ya Bu, nggak shopping ya. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang hormon kita ndak jelas, kadang-kadang moody, seneng banget, marah banget gitu maksud. Itu karena kita datang bulan. Orang yang datang bulan itu kan hormonnya tidak stabil. Ya. Kecuali ibu-ibu yang sudah duduk di sini, insya Allah dia tidak stabil, distabilkan oleh imannya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis Rasulullah SAW terkait dengan kurban nanti, insya Allah ya Bu. Maka ketika kita ingin membahas tentang bersyukur, ada 3 cara. Bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama dengan hati. Bersyukur dengan hati, niatkan yang baik-baik. Hati kita harus jujur. Hati kita harus seimbang dengan tutur kata. Kita terkadang pengen berbuat baik tetapi tenaganya nggak ada ya Bu. Manusia itu ada 4 macam. Ini terkait bersyukur dengan hati. Manusia ada 4 macam. Ada yang diberikan oleh Allah basirah, mata hati, tetapi dan diberikan kekuatan mengaplikasikannya. Diberikan mata hati atau ilmu, kemudian diberikan kekuatan mengamalkannya. Itu nomor 1. Paling keren nomor 1. Paling bagus nomor 1. Dia punya mata hati, punya basirah, punya ilmu, dan dia diberikan kekuatan mengamalkan ilmu itu. Mudah-mudahan kita yang di nomor 1. Amin. Setiap dapat ilmu pengen ngamalin gitulah gampang. Bahasa yang paling gampang, setiap dapat ilmu diamalkan. Setiap dapat ilmu diamalkan, itu golongan nomor 1. Mengapa ala ilmu bila amalin kasyajar bila samar? Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, mandul dia Bu. Materialistis, materi dikumpulkan banyak, catatannya banyak gitu. Tapi tidak diamalkan, itu seperti pohon tidak berbuah. Maka kita ingin sekali menjadi kelompok nomor 1 yang diberikan ilmu, yang diberikan basirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kekuatan mengamalkannya. Semalam niat mau ngaji sama Bu Fatihah di Masjid Al-Falah. Paginya langsung berangkat. Jangan ngitung kancing. Berangkat, enggak berangkat. Dicari alasan, mana anak lagi liburan, mana mbaknya lagi gitu kan Bu. Itu kalau mencari alasan untuk tidak datang, dapat alasannya. Tapi kalau mencari alasan untuk datang, dapat juga alasannya. Tergantung kita mau mencari alasan yang mana begitu. Maka nomor 1 yang kita kejar. Ada nomor 2 Ibu. Diberikan basirah atau ilmu, tapi tidak diberikan kekuatan mengamalkannya. Kita pernah begitu enggak Bu? Pernah. Kita tahu ngerumpi nggak boleh, tapi kita suka ngerumpi nggak Bu? Masih. Kita tahu sholat yang paling bagus adalah yang dilakukan pada waktunya. Pernah telat nggak Bu? Pernah. Kadang-kadang kita seperti itu, dikasih ilmunya tapi tidak dikasih kekuatan mengamalkannya. Makanya kalau ada muadzin mengumandangkan sholat, ajakannya apa? Hayya 'alas sholah gitu kan Bu. Kita jawabnya apa Bu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dikasih kekuatan sama Allah besar, kita langsung ngambil air wudhu, langsung sholat. Itu Allah lagi ngasih kekuatan besar sama kita. Kadang-kadang dikasih kekuatan tapi kekuatannya nggak terlalu besar. Makanya kita nawar-nawar. Makan dulu aja, Allah juga tahu kita lapar. Pernah begitu nggak Bu? Pernah. Lagi nonton sinetron, ya Allah ini sinetronnya lagi rame banget. Kadang-kadang iklan kita wudhu, duduk lagi. Iklan baru kita sholat. Sholatnya disambi dengan iklan. Itu ibu-ibu yang di sana tuh.
Di sini nggak ada insya Allah. Jadi kita dikasih kekuatan tapi kekuatannya tidak besar. Kita tahu menservis suami wajib. Kalau malam Jumat sunnah, malam yang lain wajib. Kita tahu Bu, bersolek nih kita dandan buat suami, itu pahala, kita tahu. Tapi rajin gak Bu dandan Bu? Nah, setengah-setengah. Makanya karena kita jarang dandan, jarang bersolek, ketika dandan suami heran, ibu mau kemana? Karena gak pernah rapi di rumah. Berbeda dengan mereka yang biasa rapi di rumah. Jadi kalau tiba-tiba tidak rapi, suaminya nanya, Bunda kok tumben gak rapi di rumah gitu. Berarti dia biasa rapi. Kalau kita biasa sedang gitu, jadi pas tiba-tiba pakai bedak, pakai lipstik, ditanya Bunda mau kemana? Itu ketahuan berarti Bu kita kalau cantiknya kalau keluar saja. Seperti biasa Bu, kita keluar seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu, itu biasa. Jadi kita tahu Bu itu ilmunya. Istri yang solehah di antaranya ciri-cirinya jika dilihat menyenangkan. Kita tahu ilmunya itu. Menyenangkannya lewat apa? Bisa lewat tutur kata kita, bisa lewat penampilan kita, bisa lewat servis kita. Kita tahu. Tapi mau ngamalinnya itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang males kan Bu? Oh gengsi, ya Allah. Ada yang gengsi ya. Nah itu kita di kelompok nomor 2 kalau sedang tidak diberikan kekuatan mengamalkan ilmu yang kita tahu. Ada lagi kelompok nomor 3, tidak ada ilmunya, tapi dikasih kekuatan. Makanya terkadang mohon maaf mereka yang diberikan kekuatan tanpa ilmu jatuhnya akan salah. Mardudah, tertolak amal. Contoh gini, ada orang sholat duha, dia tahu ilmunya. Ibu kenapa sholat duha? Oh saya mau sedekah dengan 360 sendi yang ada di tubuh. Dan 360 sendi yang ada di tubuh saya itu perlu disedekahkan. Caranya bagaimana? Dengan sholat 2 rakaat. Terus kalau sholat 2 rakaat itu sholat duha itu insya Allah rezeki kita berkah. Makanya kita sholat. Ada yang ikut jungkir balik Bu, jungkir balik sholat ketika kita nanya, ibu sholat apa? Enggak tahu, habis ibu itu sholat. Saya jadi ikut sholat. Ada enggak Bu? Ada. Dia enggak tahu ini sholat apa, dia enggak tahu. Dia sholat saja gitu. Makanya kalau dia dapat guru yang salah, mohon maaf, dia ikut salah. Ibu pernah dengar gak nama Josan Roy? Yang sholatnya pakai bahasa Indonesia. Katanya biar sholatnya khusyuk pakai bahasa Indonesia. Sah gak sholatnya Bu? Gak sah. Kebetulan pengikutnya tuh punya kekuatan Bu, pengen deket sama Allah gitu Bu. Pengikutnya pengen deket sama Allah, pengen sholatnya khusyuk, ikut dia Bu. Bener juga ya kalau sholat pakai bahasa Indonesia lebih khusyuk, kita bisa lebih dekat sama Allah. Tapi sah nggak Bu sholatnya? Nggak sah. Karena kalau mau sholatnya sah, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus diikuti? Yang harus sama, bahasanya harus sama bahasa Arab. Gerakannya harus sama, kiblatnya harus sama. Kalau salah satunya tidak sama, nggak sah. Beliau sholat misalnya tepat waktu, nutup aurat, ikuti beliau. Beliau sholatnya dengan bahasa Arab, ikuti beliau. Gak boleh pakai bahasa kita sendiri, gak boleh. Makanya banyak teman-teman ibu-ibu yang kebetulan mohon maaf, saat sujud akhir, panjang banget sujudnya. Saya tanya, ibu barusan sujudnya panjang banget, baca doa apa? Jawabannya, saya minta rezeki berkah, anak sehat. Ibu ngerti bahasa Arab? Tidak, saya pakai bahasa Indonesia. Ibu sholatnya nggak sah karena mengucapkan bahasa Indonesia. Kecuali kalau sudah Assalamualaikum, sudah salam ke kanan, sudah salam ke kiri, berdoa dengan bahasa Indonesia boleh silahkan. Tetapi ketika sedang sujud tidak boleh mengucapkan bahasa Indonesia. Terus kalau nggak bisa bagaimana Bu? Dalam hati saja, tidak dilafazkan. Banyak ya Bu yang kalau kita perhatikan
salat sujudnya panjang gitu, doanya pakai bahasa Indonesia, kasihan. Tapi kan kita mintanya sama Allah betul, mintanya sama Allah betul. Tapi ketika sujud dengan menggunakan bahasa kita, maka nggak sah sholatnya. Kenapa? Ada yang tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Josan Roy itu diantaranya sholat mengajak mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia. Pengikutnya dikasih kekuatan mengamalkannya, tapi ilmunya salah. Jadi dia tidak memiliki ilmu, kan beruntunglah. Beruntung ibu kalau kita dikasih kekuatan ngaji, duduk di majelis ilmu itu hanya orang-orang pilihan ibu. Enggak semua orang doyan ngaji kan bu. Ngaji cuma 1 jam, 2 jam, itu diworo-woro bu, diingetin. Jangan lupa ya pengajian di Bambu Apus, Al-Falah Bambu Apus, cuma 1 atau 2 jam kita perlu diingetin kan bu. Kerumpi diingetin gak bu? Kerumpi gak diingetin, gak pakai waktu, jalan sendiri kita. Maka kalau kita dibimbing sama Allah ke majelis ilmu, insya Allah itu rahmat Allah kepada kita, sayang kita kepada Allah kepada kita. Ilmu itu kan seperti lampu ibu, kalau lagi gelap, kita malam, listrik mati, kita bingung kan bu, dapur kemana nih, kamar mandi di mana, kita akan nabrak semua kan bu, pintu kita tabrak, lemari kita tabrak, aduh kita bingung. Sama orang yang hidupnya tanpa ilmu, dia nggak punya lampu. Kalau nggak ada lampu dia bingung bagaimana bersikap sama anak, sama orang tua, sama pasangan, dia bingung. Kenapa nggak ada lampu? Tapi kalau ada ilmunya dia seperti memiliki lampu yang bisa membimbing dia begini, begini, begini. Maka Masya Allah ibu, kalau ada orang punya kekuatan mengamalkan tapi dia nggak punya guru bimbing, duduk di majelis ilmu, insya Allah kita yang ngajak dia ngaji dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Tiba-tiba dia tercerahkan, tiba-tiba dia mendapatkan hidayah. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran dirimu, maka pahalanya dunia beserta isinya. Banyak nih bu zaman sekarang yang pengen, ya bu, pengen, dia punya kekuatan, tapi nggak ada ilmunya. Kalau ketemu orang yang seperti ini, ajak ke pengajian. Apa kata Imam Syafi'i? Aku suka banget duduk bersama orang-orang soleh. Aku suka banget duduk bersama orang-orang soleh, walaupun dia bukan golonganku. Coba ibu, nggak usah peduli dia golongan mana. Yang penting kita dapat ilmunya. Ada ya bu, mohon maaf kalau nggak salah pertemuan bulan kemarin. Ada pertanyaan Bu Fatia, bagaimana kalau pengajian itu bukan kelompok kita? Jangan pedulikan apakah itu kelompok benar atau gitu ya Bu. Maksudnya kelompok A atau kelompok B, selama akidah kita sama, yang disampaikan ustadznya sama, apa-apa. Imam Syafi'i begitu Bu, aku suka sekali berkumpul dengan orang-orang baik, walaupun aku bukan golongan. Mengapa? Karena aku berharap bisa seperti mereka dan bisa mendapatkan syafaat dari mereka ibu. Kalau ada yang bilang maaf ibu jilbabnya kurang syar'i, makasih. Ibu ini pengajiannya pengajian sunnah atau bukan? Insya Allah pengajian semuanya. Jadi ada yang suka, saya nggak suka bu duduk di sana karena suka disinggung A, B, C, D, duduk saja. Kalau orang duduk di majelis ilmu diusahakan tidak baper. Kalau mau dapat ilmu jangan baper ibu. Kita nggak usah peduli dengan manusia, Allah yang ngasih kita pahala. Makanya mohon maaf ada yang bilang, Bu Fatia saya pengen duduk di majelis ilmu, pengen duduk di masjid, tapi kadang-kadang gitu. Kadang-kadang bla 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 gitu ya Bu ya. Maka rangkul mereka. Kadang-kadang mereka Bu punya kekuatan, pengen Bu, tapi belum dapat orang yang nuntun gitu tuh Bu tuh. Jadi kalau Bu Fatia kok itu jamaahnya ada yang nggak pakai jilbab, Bu Fatia kok jamaahnya ada yang kelihatan pusernya, kasih syukur mereka mau ngaji kan Bu. Boleh jadi keluar dari pengajian dia nutup aurat, itu sangat bisa. Mengapa? Sampai orang yang pernah melakukan dosa pun kita rangkul, taubat mbak, taubat. Saat
dia malam taubat nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, besok meninggal boleh jadi dia husnul khotimah lebih baik dari kita, itu boleh jadi gitu. Maka sekarang di zaman sekarang kita rangkul orang-orang yang butuh guru, karena banyak Bu yang pengen tapi nggak dapat guru yang pas. Ibu-ibu ini kan wajah-wajah ibu guru semua. Ngaji yuk, ngaji, ngaji. Makanya itu kelompok nomor 3 ya Bu. Ada kelompok nomor 4, nauzubillah. Tidak ada ilmunya dan tidak ada kekuatan untuk mengamalkannya. Ketika dia menjadi wanita penghibur, ditanya, Mbak, menjadi wanita penghibur Mbak? Iya, takdir gitu Bu. Pak, jadi pencuri Pak, takdir. Apakah betul jawaban tersebut? Oh salah besar. Allah menitipkan penglihatan, pendengaran, mata hati. Allah titipkan ini semua. Dan Allah sangat demokratis. Ketika Allah titipkan semuanya, tolong difungsikan. Akal kita digunakan untuk berpikir, mata kita melihat yang baik-baik, telinga kita kan juga bisa milih ya Bu, mana yang perlu didengar, mana yang tidak. Jadi nggak bisa kita mengatakan takdir ketika kita melakukan dosa. Ibu kenapa gitu misalnya, ibu kenapa menjual diri misalnya, ibu kenapa selingkuh, ibu kenapa takdir Bu, nggak bisa. Kalau ada air putih dengan air comberan, ibu pilih mana? Saya bilang, ya air putih, tuh ibu bisa milih. Memang hidup ini pilihan. Tapi Allah memberikan kita akal, pendengaran, penglihatan, ilmu, mata hati ya Bu, yang harus difungsikan. Itu bedanya manusia dengan hewan. Hewan Bu, ibu lihat kucing kawin di mana-mana kan Bu. Ayam ibunya diajak main juga gitu Bu. Anaknya diajak main. Hewan, kenapa? Enggak ada akal. Kalau ada seorang bapak gitu ya Bu, memperkosa anak kandungnya. Ibu coba bisa bayangkan. Apa kata Allah? Mereka seperti hewan, balhum adall. Bahkan lebih bejat daripada hewan. Karena kalau hewan kan gak punya akal. Kalau manusia kan dititipkan akal. Manusia itu makhluk yang paling sempurna karena ada akal dan ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini kita atur sesuai dengan yang Allah mau. Maka terkait dengan rasa syukur yang harus kita persembahkan untuk Allah, pertama dari sini nih, dari hati terlebih dahulu. Kalau hatinya bersih, bersyukurnya banyak gitu. Kita buka jendela, Masya Allah, Alhamdulillah tanaman kita tumbuh. Kita buka lagi mentari terbit ya Bu ya Allah hangatnya gitu Bu. Kita bisa ke toilet, ya Allah kita bisa ke toilet, bisa menyampaikan hajat kita. Bersyukur itu harus kita cari Bu, dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, hari ini kita bisa mengucapkan Alhamdulillah berapa kali. Kalau hari ini kita tidak bisa mengucapkan Alhamdulillah, cari Ibu sampai lisan kita basah dengan lafaz Alhamdulillah. Bisa jadi ketika menatap anak-anak kita bermain ya Bu ya, melihat suami kita ganteng banget, hidungnya tawadu misalnya. Jadi kalau ganteng itu kan relatif Bu, nggak harus yang takabur Bu. Memang enaknya ngeliat hidungnya takabur ya Bu, tapi orang Asia ini umumnya kan tawadu hidungnya, tapi enak dilihat. Nanti kita lihat lagi kita terus gitu. Bayangkan kalau seorang hamba Allah bangun tidur, anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan. Apa yang akan dia lakukan? Kita bangun tidur, badan bisa digerakkan, sarapan disediakan. Negara dalam kondisi aman, gak perang Bu. Maka kata Rasulullah seakan-akan Allah sudah memberikan dunia kepadanya. Jadi bersyukur itu bersyukur pertama lewat hati. Yang kedua lewat lisan. Bersyukur dengan lisan itu bagaimana? Ucapkan Alhamdulillah. Dilengkapi dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Jadi lafaz kita, bibir kita basah dengan zikir.
Mengapa ketika kita mengucapkan subhanallah, Allah mencatat 20 kebaikan untuk kita dan menghapus 20 keburukan dari kita. Begitu juga ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Allah mencatat 20 kebaikan dan menghapus 20 keburukan dari kita. Allahu Akbar pun sama Ibu, dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan dari kita. La ilaha illallah pun sama, dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berapa kebaikan yang Allah catat? 80 kebaikan dicatat sama Allah, 80 keburukan dihapus dari kita insya Allah. Jadi kalau bersyukur dengan lisan, itu kalimah thayyibahnya diperbaiki. Baca Qur'annya kita tambah. Kalau misalnya malas baca Quran, mohon maaf ya Bu, biasanya kalau sudah plus, banyak kegiatan, itu baca Quran itu kan atraksinya banyak nih Bu, cari kacamata, cari bantal, cari posisi yang enak gitu. Alasannya banyak banget deh Bu. Belum nanti anak nangis, belum gitu. Minimal kita kan punya hafalan nih Bu. Nah, kalau kita punya hafalan, ya udah hafal itu yang kita baca. Ibu hafalnya surat Ad-Duha ya, sudah Ad-Duha. Hafalnya surat Amma Yatasaalun, ya itu yang dibaca. Hafalnya Yasin itu yang dibaca begitu. Dulu orang tua kita zaman dahulu sambil nyapu baca Yasin gitu Bu. Sambil nyuci piring baca surat Al-Waqiah gitu. Tidurin anak baca Al-Muluk. Jadi semuanya dibaca sama beliau setiap hari karena hafal. Kita belum hafal. Jadi nyapu ya sudah baca, nggak apa-apa surat yang pendek-pendek, hafalnya surat apa. Yang terkadang kita ya Bu, kita sedihkan nih, semakin kesini nih anak-anak kita pun hafalannya kan sedikit ya Bu. Orang tua kita dulu hafalannya banyak, kita ya kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit. Ke anak itu berkurang. Jadi beruntung kalau Ibu punya anak hafal Quran atau sebagian dari Al-Quran. Itu Masya Allah kalau dia hafal Quran itu ngasih mahkota Bu buat kita di hari kiamat nanti. Kalau saya cemburu, terus terang kalau saya cemburu, kalau anak saya bisa baca Quran di tangan orang lain. Saya cemburu sekali. Jadi bisa baca Quran pertama itu sama ibunya bagusnya. Baru nanti biarkan dia belajar ngaji ke tempat lain. Kenapa Ibu? Setiap dia baca Quran itu pahalanya buat ibu yang mengajarkannya. Kalau ayahnya yang mengajarkan ya pahalanya buat ayahnya. Makanya terkadang kita cemburu ya Bu kalau dia bisa baca Quran dengan guru yang lain. Boleh Bu, boleh gak apa-apa. Tapi berarti yang mendapatkan pahala jariahnya guru ngajinya gitu maksudnya. Setiap anak itu baca Quran, guru ngajinya dapat gitu kan Bu. Setiap gitu. Allah. Dan saya cemburu kalau anak kita baca Quran pahalanya buat guru ngajinya. Artinya apa? Dapat Bu. Kita misalnya bisa baca Qurannya saja, memperbaiki makhrajnya, tajwidnya, hafalannya, kan ada guru lain tuh Bu. Dapat mereka Bu. Berapa persen Bu? Jangan tanya persennya, Allah saja yang mencatatnya semua. Jadi terkait dengan bersyukur ya Bu dengan lisan, perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Ibu masih ingat gak perbedaan alhamdulillah dengan terima kasih apa? Ada yang masih ingat gak? Ada yang bisa jawab perbedaan antara terima kasih sama alhamdulillah apa ya? Memang kalau kebanyakan ilmu suka nguap ilmunya ya. Gini, kalau ucapan terima kasih, saat kenikmatan itu sampai kepada kita, kita mengucapkan terima kasih. Contoh misalnya kita diantarkan sama driver ya Bu, atau diantarkan sama bajai sama taksi gitu. Kita bilang terima kasih Pak. Atau kita diantarkan suatu dapat bonus, dapat hadiah. Bu Fathia saya ini ya, oh iya terima kasih ya Mbak. Kenapa kita bilang terima kasih? Kenikmatan itu sampai kepada kita. Tapi kalau alhamdulillah,
kenikmatan itu sampai kepada kita atau sampai kepada saudara kita, kita ucapkan alhamdulillah. Ibu semalam ngasih tahu begini, Bu Fatia, malam cucu saya lahir. Oh ya, alhamdulillah. Yang lahir cucunya siapa? Cucu ibu. Tapi saya bilang alhamdulillah. Atau ada anak gadis, Bu Fatia, semalam saya dilamar. Oh iya, alhamdulillah. Padahal yang dilamar bukan saya. Yang dilamar orang lain. Tapi kebahagiaan itu sampai kepada saya. Makanya saya bilang alhamdulillah. Jadi kalau alhamdulillah kenikmatan itu sampai kepada kita atau kepada orang lain, kita mengucapkan alhamdulillah. Pernah kita dengar, Bu Fatia semalam saya dilamar, oh ya terima kasih. Enggak kan Bu? Bu Fatia cucu saya lahir, oh ya terima kasih. Enggak kan Bu? Kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillah itu ucapan ukhuwah persaudaraan di mana kenikmatan dia pun membuat kita bahagia. Sedihnya dia pun membuat kita sedih begitu. Maka kenapa kalau ada orang menikah atau ada saudara kita melahirkan, kita kasih kabar gembira, berarti saudara seiman tambah satu. Begitu pula sebaliknya kalau ada saudara kita meninggal dunia, kita berkabung, kita berduka. Kenapa? Berarti saudara seiman kita berkurang satu orang. Jadi orang bersedih kita ikut sedih, orang bahagia kita ikut bahagia, itu ciri-ciri hati kita sehat. Parameternya begitu. Kalau ada orang bahagia kita sedih, ada orang sedih kita bahagia, khawatir ada yang sakit dalam diri kita. Iya Bu. Misalnya ada orang, Bu ini suaminya dia dapat suami 3T, takwa, tampan, tajir. Oh ya alhamdulillah. Tapi kalau, oh ya dia dapat gedang 3T. Jangan-jangan dipelet misalnya. Udah sakit Bu. Jadi itu bersyukur yang kedua. Apa bersyukur yang ketiga? Bersyukur yang ketiga adalah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Jadi bersyukur pertama dengan hati, kedua bersyukur dengan lisan, ketiga bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana bersyukur dengan perbuatan? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Perintah Allah bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah. Sunnah ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah biasa. Sunnah muakkad itu levelnya lebih tinggi dari sunnah biasa. Jadi kalau kita bersyukur dengan perbuatan adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perintah Allah tadi bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah. Sunnah pun ada yang muakkad, ada yang sunnah biasa. Nah berkurban itu sunnah muakkad begitu. Berkurban sunnah muakkad. Kita perhatikan surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Mengapa Allah menggunakan kalimat inna, bukan ini? Banyak yang nanya nih Bu Fatia, kenapa? Kan Allah satu. Kenapa kok Allah menyebut namanya dengan kami? Kaminya Allah itu berbeda dengan kaminya manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku atau saya buat satu orang gitu kan Bu. Kalau kami buat bareng-bareng gitu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebut kami dalam Al-Quran itu ta'ziman lidzatih. Penghormatan buat zatnya Allah. Penghormatan buat zat Allah dan pengagungan buat namanya. Beliau punya Asmaul Husna yang 99 kan Bu. Diagungkan namanya, salah satunya itu Allah menyebut dengan kalimat inna, kami. Dalam Al-Quran banyak tuh Bu, inna a'tainakal kautsar, inna anzalnahu fi lailatul qadr gitu kan Bu. Pakai kami, bukan karena bareng-bareng sama para malaikat, bukan. Allah gak butuh. Beda sama kita, pengurus masjid gitu kan. Pengurus masjid, kami dari pengurus masjid kan banyak tuh Bu. Tapi kalau Allah enggak.
ta'ziman li dzatih, ta'zim penghormatan, wa tauqiran li asma'ih dan sebagai pengagungan buat namanya. Makanya Allah menggunakan kalimat kami. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar memiliki dua arti. Yang pertama nama telaga di surga. Yang kedua Al-Kautsar itu artinya nikmat yang sangat banyak. Kalau Al-Kautsar itu diartikan telaga, maka berarti sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telaga Al-Kautsar. Begitu Ibu. Kalau ditafsirkan yang kedua, diartikan sebagai nikmat yang sangat banyak, terjemahannya berarti apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang sangat banyak. Pertanyaannya nikmat yang sangat banyak apa saja? Nah, yang pertama kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatimul anbiya, nabi terakhir. Kalau ada kelompok mengatakan nabi terakhir fulan, maka sesat kelompok itu. Kenapa? Nabi terakhir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau al-Mukhtar, the chosen one, terpilih. Beliau itu nabi terakhir. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat seorang sahabat, Bu, istrinya ngobrol sama pria lain, suaminya marah. Sekali lagi kamu ngobrol sama pria itu, aku tebas lehermu. Saking cemburunya, sekali lagi kamu ngobrol sama pria itu, aku tebas leher. Apa kata Rasulullah? Lihat betapa cemburunya dia. Saking cemburunya melihat istrinya bicara dengan pria lain, apa yang disampaikan? Sekali lagi, lihat kamu ngobrol sama dia. Kalian tahu kata Rasulullah, aku lebih cemburu dari dia. Jika ada umatku yang mengatakan nabi terakhir selain aku, maka dia adalah sesat. Kalian tahu Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Jika ada hambanya yang menduakan Allah, maka neraka tempatnya. Ini kan wajah-wajah gak siap dimadu. Kelihatan wajahnya itu, waduh, lihat suami ngobrol sama perempuan lain langsung ngasah pisau. Masak, buat masak. Kita saja gak mau dimadu padahal kita gak ngasih air sama suami kita. Gak ngasih udara sama suami kita. Tapi kita seakan-akan menguasai suami kita kan Bu. Sekarang Allah yang ngasih semuanya coba. Udara, badan sehat, sempurna, rezeki mengalir. Terus tega-teganya manusia menduakan Allah. Ketika dia meminta kepada selain Allah. Ketika dia berusaha menduakan Allah dengan caranya. Maka Allah itu langsung cemburu. Maka kata Allah apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu sebuah kezaliman yang sangat besar, tempatnya di neraka. Begitu. Jadi ketika kita melihat bahwa Rasulullah SAW diberikan kenikmatan yang sangat banyak, yang pertama adalah kenabian. Yang kedua apa? Yang kedua adalah telaga Al-Kautsar. Nah ini masuk di sini. Diberikan telaga Al-Kautsar, nanti umat Nabi Muhammad itu kalau masuk surga itu mampir dulu gitu Bu ke telaga Kautsar ini. Saya baca riwayatnya tuh Masya Allah, telaga Al-Kautsar itu telaga, tepi-tepinya itu terbuat dari permata. Ibu kali dekat rumah kita tepinya apa Bu? Batu biasa kan, ini permata. Kemudian mengambilnya itu dengan gelas yang terbuat dari bintang. Kristal saja udah indah ya Bu. Ini kita ngambil airnya pakai gelas yang terbuat dari bintang. Makanya surga itu tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, dengan angan-angan. Lampaui semua Bu. Jadi kalau kita misalnya mohon maaf sekali, harus berlelah-lelah di dunia ini ya Bu ya. Berlelah-lelah menjalankan perintah Allah, berlelah-lelah meninggalkan larangan, berlelah-lelah menghadapi ujiannya gitu. Karena Allah mengasih surga sama kita. Dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi.
sedih rasanya kalau seluas langit dan bumi nggak ada kita di dalamnya, Ibu, Masya Allah, sedih gitu. Dan kalau kita perhatikan posisi penghuni surga di lantai bawah, lantai satu dengan penghuni surga di lantai kedua, itu jaraknya seperti kita melihat bintang. Langit kan 7 lapis, Bu, surga demikian. Jadi kalau kita melihat, ya Allah kok teman kita sama-sama ngaji, dia beradanya lebih tinggi dari kita, apa nggak cemburu? Kalau sekarang, yang penting keangkut aja di surga, itu sekarang. Tapi nanti ketika kita melihat teman-teman kita beradanya lebih tinggi dari kita, pasti kita cemburu. Ya Allah, dia lebih tinggi dari saya ya. Mungkin ada ibadah rahasia yang dia lakukan dan hamba tidak melakukannya. Maka di sisa usia kita nih, kan kita umurnya 25 ya Bu. 25, 30 di usia seperti kita, diusahakan. Jangan mencoba untuk melakukan dosa, apalagi sampai dosa besar ya Bu. Kalau dosa khilaf tiap hari kita lakukan. Tutup dengan istighfar, tutup dengan istighfar. Kalau dosa besar, na'udzubillah jangan Ibu. Jangan nyoba-nyoba melakukan dosa besar. Khawatir saat melakukan dosa besar, Allah mencabut nyawa kita, na'udzubillah. Itu yang kita takut. Jangan pernah merasa, oh kita bareng-bareng kok bikin dosanya. Apa kita yakin di neraka bareng-bareng juga? Belum tentu Ibu. Boleh jadi dia masuk ke dalam neraka, teman-temannya masuk surga. Ketika ditanya, ya Allah teman-temanku waktu kita melakukan dosa bareng-bareng mana? Mereka di mana? Kok aku tidak menemukan dia di neraka? Apa kata Allah? Dia taubat ketika engkau meninggal. Jadi ketika engkau meninggal dalam dosa, dia taubat sehingga dia masuk ke dalam surga. Jangan pernah merasa, kita bareng-bareng kok bikin dosanya. Jangan pernah berpikir begitu. Boleh jadi kita meninggal, dia taubat. Maka diusahakan ya Bu, di sisa usia ini kumpul dengan orang baik-baik, bikin amal baik-baik gitu, niatkan yang baik-baik. Gak pernah tahu ajal kita kapan. Kita akan mati semua, semuanya kita akan mati. Mau laki, perempuan, yang kuat, yang lemah, walaupun tidak harus sakit Ibu. Semalam teman suami liburan Bu, lagi liburan. Karena anak sekolah ya Bu ya, liburan ke rumah mertuanya. Ajak anak-anak dan istrinya liburan ke rumah mertua. Di rumah mertua meninggal Ibu. Padahal masih komentar di grup gitu Bu. Kita ini enggak, saya sedang ada di Kediri gitu ya, almarhum Ustaz Muhammad sedang ke Kediri. Pagi kita bangun ada info meninggal jam 2:30. Ajal itu enggak pernah ngasih tahu sama kita Bu. Kapan datangnya? Kita pengennya apa? Husnul khotimah. Maka kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Yang pertama kenabian, yang kedua telaga Al-Kausar, yang ketiga apa Bu? Yang ketiga diberikan istri sekali Khadijah radhiyallahu. Ini istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha ini ummatul mukminin yang paling tinggi derajatnya. Apa kata Rasulullah? Khadijah radhiyallahu anha baik-baik wanita di surga. Kita dapat julukan sebaik-baik wanita sekelurahan aja udah seneng banget ya Bu. Dapat wanita terbaik se-DKI kita seneng gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Khadijah radhiyallahu anha wanita terbaik di surga. Kita pengen banget nanti di surga ketemu sama beliau, gitu kan Bu. Kita pengen banget nanti di surga ketemu dengan istri-istri beliau. Kita pengen Ibu. Terus gimana dong? Ya jangan jauh-jauh kebiasaan beliau kita ikuti misalnya. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenali keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hafal dengan keluarga selebriti, kita hafal Bu. Dari istri pertama kita hafal, istri kedua kita hafal. Tetapi kita jarang yang hafal dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang yang hafal istri Rasulullah. Jarang yang hafal anak dan mantunya, jarang Ibu. Itu PR buat kita. Jangan sampai kita hafal nama keluarga selebriti tapi tidak hafal dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah radhiyallahu anha itu anugerah yang luar biasa yang dikirim oleh Allah mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa Bu? Karena beliau itu hadir ya Bu, hadir di saat beliau pian, beliau sedang sedih, di saat ketika beliau sedang galau, sedang punya masalah, Khadijah yang mendampingi. Dan Rasulullah kalau punya masalah, rindu menatap wajah Khadijah, rindu bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau punya masalah, ketemu sama Khadijah radhiyallahu anha, setengah masalahnya selesai. Suami kita punya masalah, ketemu sama kita, tambah masalah. Jangankan hilang, tambah malah Bu. Ya Allah, istriku gitu ya. Jadi kita berusaha menghidupkan sunnah agar bisa bertemu dengan beliau. Kemudian apa yang keempat yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang keempat adalah memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Di antaranya yang dalam sejarah banyak dibahas itu adalah Fatimah radhiyallahu anha, karena putri Rasulullah satu-satunya yang mendampingi sampai beliau meninggal itu hanya Fatimah. Kalau yang lain sudah meninggal lebih dulu begitu. Sementara Fatimah radhiyallahu anha itu putri satu-satunya yang mendampingi beliau sampai beliau meninggal. Maka Fatimah itu mendapat julukan ibu dari ayah. Seakan-akan beliau itu seperti ibu gitu Bu dari ayahnya. Kenapa? Jika Ibunda Khadijah meninggal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak diservis atau ngobrol itu sama Fatimah radhiyallahu. Putri satu-satunya yang dikasih umur panjang. Makanya sejarahnya lebih sering menyebut Fatimah kan Bu, karena memang beliau usianya lebih. Terus bagaimana dengan kita? Walaupun ayat ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hukumnya berlaku. Seakan-akan Allah bilang sama kita begini, wahai hambaku, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Apa nikmat yang sangat banyak buat kita? Yang pertama nikmat iman. Itu pertama. Orang beriman sedikit jumlahnya. Sedikit. Orang Islam itu jumlahnya sedikit. Jadi nikmat iman Islam itu nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada kita. Seandainya misalnya ini misal penduduk bumi seluruhnya ada 12 miliar misalnya Bu. Seandainya penduduk bumi ada 12 miliar, umat Islam itu hanya 1/4 lebih sedikit. Sedikit Ibu. Kue ada kue nih Bu, kue bolu dibagi 4 lebih sedikit, segitulah tuh umat Islam. Sedikit Ibu. Di antara yang sedikit itu kita dipilih oleh Allah menjadi umat yang menyembah Allah Subhanahu. Itu nikmat yang paling indah, nikmat yang paling mahal. Seandainya hidayah itu bisa dibeli, maka hanya orang-orang kaya yang bisa mendapatkan hidayah. Seandainya hidayah itu untuk orang-orang yang kuat, maka yang lemah akan di neraka. Semua kan begitu Bu. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka nikmat yang pertama adalah nikmat iman. Yang kedua apa Bu yang Allah berikan kepada kita? Nikmat kesehatan. Bisa bernafas. Kita kalau tinggal di rumah sakit Bu, pakai oksigen, itu setiap tetesan kita hitung, ya Allah ini bayarnya sekian, sekian, sekian. Walaupun rumah sakitnya keren, betah gak Bu di rumah sakit? Enggak, pasti pengen pulang. Ibu pengen pulang, pasti orang tua kalau di rumah sakit pengen pulang. Kenapa? Seindah-indahnya rumah sakit lebih enak rumah sendiri. Kita sekarang sedang di rumah Allah. Apa yang bikin kita bisa di sini? Badan sehat. Maka jangan pernah berpikir rejeki itu dalam bentuk materi Bu. Tidak selamanya rejeki itu dalam bentuk materi. Bisa jadi rejeki itu dalam bentuk badan yang sehat, temen yang banyak, rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh-soleha gitu kan Bu. Lingkungan yang kondusif, itu rejeki Bu. Kita banyak yang memahami rejeki hanya dalam bentuk materi. Padahal kenikmatan sholat, kenikmatan puasa, kenikmatan berkurban, itu rejeki yang tidak diberikan kepada orang lain. Banyak ibu-ibu nanyanya begini, Bu Fatia saya tuh udah jungkir balik, sholat tiap hari, tapi kehidupan saya susah Ibu.
Sementara tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, itu ya Allah hidupnya bahagia banget Bu. Setiap pagi dia lambaikan tangan sama suami, suami ngecup keningnya, bahagia, anaknya pinter-pinter. Saya boro-boro dikecup kening saya Bu sama suami saya. Kayaknya indah banget, padahal mereka nggak pernah sholat Bu, tapi rumah tangga mereka harmonis. Sementara saya berantem mulu Bu tiap pagi. Anak saya sakit, hutang saya numpuk, adilnya Allah di mana? Coba. Saya bilang, Ibu, rezeki itu tidak hanya dalam bentuk itu. Ibu bisa sholat itu rezeki. Dia nggak bisa sholat, Allah nggak ngasih rezeki sama dia, saya bilang. Ketika ibu bisa ruku, bisa sujud, itu rezeki dari Allah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu bisa bersedekah, itu rezeki, saya bilang. Ketika ibu duduk di majelis ilmu, ibu duduk ke pengajian, itu rezeki. Dia nggak dikasih rezeki itu, saya bilang. Itu adilnya Allah. Jangan pernah ngiri dengan urusan dunia. Ngirilah dengan urusan akhirat. Dia akhirnya dia. Bahkan ada lagi jamaah saya bilang begini, Bu Fathia, saya minta waktu 5 menit. Saya hampir murtad. Saya bilang, apa yang menyebabkan ibu murtad? Apa yang bikin ibu pengen murtad? Saya bilang, Allah tuh nguji saya, dan Allah kemana? Saya sakit, Allah diam saja gitu. Saya diuji, Allah diam saja. Sementara sepupu saya yang non muslim itu nggak pernah dekat sama Allah, rezekinya berlimpah, badannya sehat. Allah di mana? Saya tanya balik, ibu sholat? Kadang-kadang. Ibu-ibu kan lagi marah Bu, galak. Ibu sholat nggak? Kadang-kadang. Ibu datang ke pengajian, ini baru sekarang datang gitu ya. Sambil nangis, sambil marah-marah Bu. Saya bilang sama ibu, Bu, Allah nyari ibu. Allah nyari ibu di tempat orang-orang sholat, ibu nggak ada. Allah nyari ibu di tempat orang-orang sedekah, ibu nggak ada. Allah nyari di pengajian, ibu nggak ada. Ibu nyari Allah, Allah tuh nyari ibu. Ibu di mana? Baru dia nangis. Ibu di mana? Allah ngasih ibu badan sehat. Allah nyari ibu ketika ibu punya rezeki, mana sedekah yang ibu berikan. Allah nyari ibu. Allah deket sama ibu. Tapi ibu tidak merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia, Allah tuh deket sama ibu. Ibu yang gak mau menghampiri Allah, baru dia nangis. Besok ibu ngaji lagi ya bulan depan. Iya Bu, biar kita ketemu lagi. Terkadang banyak yang memahami kenikmatan tuh dalam bentuk itu tuh Bu. Padahal ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sayang banget sama dia. Digugurkan dosa-dosanya di dunia agar nanti hisapnya gampang. Kalau dikasih kenikmatan di dunia, hisap di akhiratnya lama. Karena nanti di akhir kiamat Bu, ada 2 kelompok, ada ahlu afiyah, ada ahlu musibah. Ahlu afiyah tuh dikasih kenikmatan terus Bu di dunia Bu. Yang ahlu musibah dikasih ujian terus. Kadang-kadang anaknya sakit, kadang-kadang suaminya lincah nggak pulang-pulang. Kadang-kadang cicilan gak lunas-lunas ya Bu ya. Diuji terus. Nanti di hari kiamat dihadirkan kepada Allah, dihisap oleh Allah, yang menghadap Allah yang mana? Yang diujinya banyak di dunia Ibu. Ternyata ketika dia diuji di dunia, dia ikhlas, digugurkan dosa-dosanya, maka hisapnya ringan. Oh udah digugurkan. Akhirnya apa Bu? Hisapnya cepet Bu. Perjalanan antara dia dengan yang ahlu afiyah jauh Ibu. Kenapa? Karena yang diberikan kenikmatan di dunia, hisapnya belum digugurkan dosa. Hisapnya badan sehat kemana saja, harta buat siapa saja, dari mana. Dihisapnya lama Ibu. Antara jarak tadi Bu yang ahlu musibah dengan dia, itu jaraknya jauh sekali. Sampai-sampai ahlu afiyah bilang begini, ya Allah jika engkau kembalikan lagi kami ke dunia, kami lebih memilih menjadi ahlu musibah.
agar hisab kami ringan. Kalau sekarang kita ngiri sama ahlu afiyah ya Bu, enak banget ya dia nggak pernah sakit gitu kan Bu. Kita ya Allah udah dikit lagi duduk gemeter, lutut sakit, encok sedikit, ini gitu kan Bu. Kita ngiri sama yang ahlu afiyah. Padahal jangankan pinggang pegel, lutut sakit, tusuk jarum, ketusuk duri saja itu menggugurkan dosa-dosa. Allah sayang banget sama kita. Maka nikmat yang sangat banyak ini, nikmat yang sangat besar ini ya Bu ya, dari anugerah hidayah tadi iman Islam, dan dikasih kesehatan, yang ketiga dikasih kekuatan beramal soleh, maka kata Allah fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Mengapa ada kalimat lirabbik, fasholli lirabbik, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah karena sholat ini tiang agama. Sholat ini dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan untuk yang lain. Jadi kalau misalnya sholat karena mertua datang gitu, sholat karena gitu ya Bu ya, ya untuk manusia Allah nggak ngelirik. Maka fasholli di sini ada dua tafsiran. Ada yang berpendapat sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Ada yang berpendapat yang kedua sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Mengapa ada yang berpendapat sholat Idul Adha? Karena bergandengan dengan perintah berkurban. Fasholli lirabbika wanhar. Lirabbika itu dikhususkan agar keikhlasan kita terjaga. Jadi sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Apa ciri-ciri ikhlas? Kenapa ada lirabbik untuk Allah saja? Ciri-ciri ikhlas itu diantaranya ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama tidak terpengaruh dipuji atau dicela, nggak ngaruh buat dia. Itu orang ikhlas begitu. Nggak ngaruh Ibu. Kalau misalnya kita terpengaruh dipuji atau dicela, khawatir juga tuh. Misalnya orang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yang komentar, siapa itu yang suaranya enak banget siapa sih? Wah itu, langsung kenceng kita suara kita Bu. Terpengaruh kan buat dipuji. Itu berarti kurang itu. Atau sebaliknya ada orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya awalnya keras. Yang komentar, siapa sih yang azan? Suaranya jelek banget. Aduh, la ilaha illallah. Terpengaruh gak Bu? Terpengaruh. Orang ikhlas tuh gak ngaruh mau dipuji kayak mau dicela, gak ngaruh. Dipuji tidak melayang. Dicela tidak tumbang. Dia tidak memikirkan komentar orang. Yang dia perhatikan hanya ridho Allah yang Maha Penyayang. Jadi ikhlas tuh begitu. Ikhlas itu diuji tidak melayang, dicela tidak tumbang, tidak memperhatikan komentar orang, karena hanya berharap dari Allah yang Maha Penyayang. Sudah, itu pertama. Yang kedua apa Bu? Ciri-ciri ikhlas yang kedua, dia mengharapkan balasan dari Allah saja. Orang gak balas gak masalah buat dia. Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan balasan dari Allah semata. Kita kalau ngasih pengemis Bu, pengemis itu kan belum tentu bisa balas kan Bu. Gak peduli buat kita, udah kita kasih aja. Kenapa? Allah gak pernah tidur. Sudah kita berikan saja. Kita sedekah, kita membantu orang lain. Kenapa? Orang itu gak bisa bantu kita, Allah akan mengirim orang lain yang bantu kita. Berbeda kalau kita minta bantuan sama dia. Ya Allah, dulu waktu dia susah, itu saya yang bantu gitu. Ketika saya lagi susah, ya Allah, dia lupa. Astagfirullah. Kecewa gak Bu? Kenapa? Karena kita berharap dari dia. Kalau kita ikhlas, even kita bantu dia, kita lupakan, dia gak balas membantu kita gak kecewa Bu. Karena kita yakin Allah akan mengirim orang lain yang akan membantu kita. Sering kan begitu Bu?
Sering banget. Kita bantu dia, dia nggak bantu. Tapi Allah ngirim orang lain yang bantu kita, ya Allah dia bantu kita. Kalau bukan tangan Allah yang bermain dalam kehidupan ini siapa lagi kan Bu? Ya Allah, ternyata banyak banget orang bantu, boleh jadi kita pernah membantu orang lain. Maka yang kedua mengharapkan balasan dari Allah. Apa yang ketiga? Yang ketiga tidak mengharapkan balasan di dunia. Walaupun di dunia nggak dibalas Ibu, di hari kiamat pasti ada balasan. Maka orang ikhlas itu walaupun dia misalnya maaf ibadahnya banyak, sedekahnya banyak gitu ya Bu, kehidupannya biasa-biasa saja, oh dia nyantai, gak ada masalah. Kenapa? Boleh jadi ibadah yang dia lakukan sekarang di dunia itu dibalasnya nanti dengan surga gitu. Sekarang belum kelihatan balasannya. Makanya mohon maaf, ada yang bilang, Bu Fatia bener nih kalau saya sedekah sekarang dibalasnya sekian. Yang bisa membalas hanya Allah. Kalau Allah membalas di dunia itu bonus. Kenapa? Karena tujuan kita kan mendapatkan balasan di hari kiamat dalam bentuk surga. Apalagi kalau kita pengen dimudahin nih Bu, urusan kita deket-deket sama Allah. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan 2 bonus. Apa bonus yang pertama? Bonus yang pertama diberikan solusi, diberikan jalan keluar oleh Allah dari kehidupan masalah-masalah kita. Jadi dari masalah-masalah yang kita hadapi sekarang nih Bu, itu dikasih solusinya sama Allah. Yang kedua apa? Yang kedua diberikan rizki dari arah mana saja. Dari arah yang tak terduga. Rizki kita ngalir terus. Jadi kita dikasih bonus, 2, pertama dikasih solusi, yang kedua diberikan rizki dari arah yang tak terduga. Kalau sudah demikian maka sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah yang kedua adalah berkurban. Jadi nanti menghadapi atau memasuki bulan Zulhijjah, mungkinan hampir sama nih bulan Zulhijjah ya Bu dengan bulan Juli. Jadi diusahakan kita memasuki bulan Zulhijjah itu sudah diniatkan Ibu. Ibu mau puasa dari tanggal 1 boleh. Kemudian 1 hari saja boleh. Idul Adha itu jatuh hari Sabtu ya. Berarti Ibu mau puasa Jumat saja boleh, mau puasa Kamis dan Jumat boleh. Mau dari tanggal 1 juga boleh gitu. Kok tanggal 1? Iya, ada ayat Allah berbunyi begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin 'ashr. Surat Al-Fajr Ibu. Surat Al-Fajr ayat 1 itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 gitu ya Bu. Nah, malam yang 10 ini ada 3 pendapat. Yang pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Makanya ada yang berpuasa di tanggal 1 kan Bu, sampai tanggal 9. Yang kedua yang disebut dengan walayalin 'ashr, malam yang 10, itu bulan Muharram. Ada yang puasa kan Bu bulan Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, walayalin 'ashr itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mengapa? Karena ada malam Lailatul Qadar. Jadi tafsiran ini gitu Bu, yang membuat ulama membolehkan. Bahkan ada yang menganjurkan berpuasa 10 hari di bulan Muharram, 9 hari di bulan Zulhijjah. Karena kalau 10 hari ke-10-nya kan sudah Idul Adha. Gak boleh Bu, gak boleh puasa. Jangan terlalu solehah ya Bu. Dilarang. Jadi malah dosa. Itu juga pada 10 hari bulan Ramadan Bu, ada Lailatul Qadar. Jadi boleh silahkan.
mumpung kita ketemu sama bulan Zulhijjah nih Bu, insya Allah, maka ada, silahkan Ibu boleh pilih, mau puasa 9 hari boleh, mau 2 hari boleh, mau 1 hari boleh, nggak ada masalah. Jangan memperuncing nih Bu, nih. Itu nggak ada dalilnya, itu dalilnya tadi. Walayalin ashr, dan demi malam yang 10, jadi di 10 hari itu perbanyak ibadah, perbanyak sholat malam, perbanyak puasa sunnah. Nah tanggal 10-nya kita Idul Adha. Sunnahnya jangan sarapan. Jadi kalau Idul Adha paginya jangan sarapan. Nanti pas selesai salat Idul Adha baru sarapan. Beda sama Idul Fitri ya Bu. Kalau Idul Fitri sunnahnya sarapan. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya tidak sarapan. Makanya dia lebih awal kan Bu. Kalau Idul Adha lebih pagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selesai sholat Idul Adha langsung menyembelih hewan kurban dan makan-makan. Itu waktunya kita makan-makan Idul Adha. Makanya haram berpuasa 4 hari. Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi misalnya Idul Adha hari Sabtu, berarti Minggu haram. Seninnya juga haram Bu, walaupun kita terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, Senin lagi haram tuh Bu. Jadi tanggal 11 itu haram tuh Bu. Kita waktunya ngasih makan dengan hewan kurban kita. 3 hari, begitu juga sampai hari Selasa. Ini kalau nih Bu, kalau Idul Adhanya hari Ahad, Senin, Selasa, itu hari tasyrik tuh. Jadi di momen itu kita perbanyak kurban. Kan harapan rezeki kita tambah berkah. Ibu ngasih makan 1 mulut saja pahalanya besar Ibu. Apalagi berapa keluarga yang kita kasih makan dengan daging hewan kurban kita. Terus terang Indonesia ini sekarang sudah mulai banyak yang sadar ya Bu. Banyak yang sadar, banyak yang melek dengan ibadah ini. Dulu ketika saya baru pulang dari Pakistan itu Bu, orang yang kurban sedikit Ibu. Beda dengan di Pakistan Bu. Saya mahasiswi waktu itu, gak lama Bu, biasa suami pergi haji Bu. Jadi pembimbing ya Bu, bimbing haji. Kami di Pakistan tuh kelabakannya bingung Bu. Tok. Ini rumah orang Indonesia, iya ini dari titipan mahasiswa Turki. Ngasihnya setengah kambing Bu. Masya Allah banyak banget setengah kambing kita gantung. Nanti datang lagi, ini rumah mahasiswa Indonesia, iya ini titipan dari teman-teman di Afrika Selatan. Kasih lagi setengah ekor kambing lagi Bu, udah 1 ekor kan Bu. Sementara di Indonesia ketika pulang dapatnya kan sedikit ya Bu. Sedikit, kenapa? Karena yang kurban sedikit. Jadi karena yang kurban sedikit sehingga hewan kurban yang didistribusikan juga sedikit. Sekarang udah alhamdulillah Bu banyak yang mulai semangat untuk berkurban ya Bu. Sehingga walaupun belum banyak banget gitu, tapi minimal ada pertumbuhan, ada perkembangan. Nah, yang kurban udah mulai banyak. Seandainya yang duduk di sini, ibu-ibu solehah, semuanya kurban. Berapa saudara kita yang bisa makan hewan kurban? Itu. Jadi bisa kita titipkan di masjid ini, di Masjid Al-Falah, bisa juga dekat rumah kita, bisa juga dekat rumah orang tua kita, bebas Bu. Yang penting ada niat untuk berkurban. Jadi kalau kita berkurban itu insya Allah Bu, sebelum hewan itu disembelih, Allah sudah menerima. Sudah menerima niat baik kita. Berkurbanlah Ibu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang income-nya kecil, tapi nabung setiap bulan. Nabung, kenapa? Ingin berkurban. Ibu wajahnya tajir melintir insya Allah. Melintir banget ya Bu, ya melintir banget gitu. Jadi kalau kita dikasih rezeki sama Allah, kurbanlah. Harapannya apa? Harapannya kelak Allah akan mengirimkan hewan kurban ini menjadi saksi yang akan mendampingi kita di
hari kiamat nanti. Alhamdulillah nggak terasa sudah 10:30. Ini jam yang benar jam saya di sini. Hah? Oh ini. Oh ini kok di depan saya 41. Oh iya. Baik ibu-ibu solehah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan fasholli lirabbika wanhar. Mudah-mudahan rasa syukur kita bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan dengan perbuatan, yaitu dengan memperbaiki sholat kita dan berkurban. Itu saja, kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya. Kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Kita masuk Saya tanya persilahkan. jawab ya Bu ya. Masuk tanya jawab kepada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bertanya Pak, Ibu, berkurban untuk yang sudah almarhum. Jadi yang memberi anaknya atau keturunannya, misalnya Kurban untuk almarhum orang tuanya. Ya, orang tuanya. Itu dibolehkan atau tidak? Hukumnya. Baik. Ya, makasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita tinggal di Jakarta dan kita akan berkurban di daerah lain, misalnya di Malang begitu? Apakah kita harus menghadirinya atau hanya diserahkan ke masjid saja? Oh iya, baik sama. Gak ada lagi? Masih ada kesempatan Bu? Ada yang mau bertanya? Sudah Bu. Baik. Yang pertama terkait dengan kurban. Diniatkannya buat siapa? Ini ada dua pendapat Ibu. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan tidak sampai. Pendapat yang kedua, sampai. Boleh gitu maksudnya. Jika ada dua pendapat, maka kita tidak boleh menyampaikan bahwa salah satunya ini bid'ah. Kenapa? Karena yang berpendapat ulama besar. Mereka punya dalil, mereka punya payung hukum, mereka punya ilmu. Kenapa mereka bisa memiliki pendapat-pendapat seperti ini? Kalau saya pribadi termasuk yang sampai. Jadi insya Allah lebih sering gitu ya, lebih sering saya kalau kurban itu atas nama almarhum ibunda saya. Itu nikmatnya kalau kita memiliki anak soleh kan gitu ya Bu. Ini saya cerita sedikit, ada seorang bapak. Ketika dia kecil, ketika dia masih TK, itu ayahnya sudah meninggal. Dia bilang sama ibunya, nah, ibu, karena ibunya tukang jahit, ibu saya nggak usah kuliah gitu ya, TK, SD. Ibunya pontang-panting sendiri lah, single parent. Ibu saya nggak mau kuliah nak gitu, jangan sampai seperti ibu. Begitu kan biasanya orang tua begitu ya. Ketika dia pulang kuliah, ibunya pingsan karena capek dan menerima jahitan. Akhirnya dia nangis anak ini, ibu saya janji saya tidak akan melanjutkan kuliah. Saya nggak mau sampai ibu seperti ini. Nah, lanjutkanlah nak, lanjutkan. Tapi saya pengen ibu istirahat gitu. Nanti ibu akan istirahat kalau kamu sudah selesai kuliah. Kamu kuliah dulu. Sampai semester akhir dia mendapatkan nilai bagus, dia pulang ke rumah bawa gitu ya. Kira bahwa dia lulus gitu. Sampai di rumah ternyata ibunya meninggal. Jadi dia bilang, ibu akan istirahat kalau kamu selesai kuliah nak gitu. Kata betul ibunya meninggal. Dia lempar ijazahnya, dia lempar toganya, dia marah dengan dirinya kenapa gitu ya. Saya bertahan untuk kuliah gitu ya. Tapi dia ingat lagi kan dalam bentuk ketakutan sama ibunya gitu. Akhirnya dia ingat bahwa amal soleh ini gitu ya. Kan terputus kan Bu. Hadis Rasulullah kan gitu, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salas. Kalau anak Adam meninggal kan terputus amalnya kecuali 3. Dia ingat hadis ini. Akhirnya dia bangkit, dia kerja Ibu. Dia kerja dapat jabatan bagus, posisi bagus.
Setiap dia dapat tugas ke luar negeri, dia selalu membeli dispenser, Ibu. Dia taruh di masjid. Setiap dia keluar negeri atau keluar kota, pasti yang pertama dia cari itu masjid. Di masjid dilihat, oh belum ada dispenser, dia belikan dispenser. Dia niatkan pahalanya untuk ibunya, itu selalu begitu. Suatu hari ketika dia sholat ke masjid, dia sedang tiduran, rebahan di masjid gitu ya. Dia tengok ada dispenser. Ya Allah, dia bilang, kenapa saya keluar negeri, keluar kota itu selalu memberikan dispenser untuk sebuah masjid, sementara masjid terdekat saya nggak pernah saya belikan gitu. Ternyata malah sudah ada dispenser itu di masjid. Gak lama kemudian datang pengurus masjid. Bapak Fulan ya, iya terima kasih ya Pak dispensernya. Oh maaf mungkin bukan dari saya, kata dia. Saya nggak menitipkan dispenser untuk masjid gitu. Iya Bapak tidak memberikan dispenser untuk masjid. Tapi kemarin anak Bapak yang masih TK datang bawa celengan. Anak Bapak yang di TK bawa celengan, terus bilang, Pak tolong tebok celengan ini ya gitu. Terus buat apa nak? Buat beli dispenser, pahalanya untuk ayah saya. Karena ayah saya selalu seperti itu, kalau kemana-mana selalu beli dispenser, pahalanya untuk ibunya gitu, untuk nenek saya. Sekarang saya bawa celengan. Tolong tolong dibelikan dispenser ya, pahalanya untuk ayah saya. Itu ayahnya langsung, Masya Allah nikmatnya punya anak soleh tuh demikian gitu. Orang tua kita kan sudah meninggal, sudah tidak bisa menambah pahala kecuali dari doa, dari kemudian dari amal jariah yang dilakukan, dari ilmu yang bermanfaat gitu. Maka saya lebih cenderung untuk ambil pendapat bahwa ibadah itu sampai gitu. Jadi kita niatkan untuk orang tua kita tuh boleh sama dengan badal haji kan begitu. Badal haji kan boleh untuk orang tua yang sudah tidak ada. Mal untuk orang yang tidak ada pun demikian. Kedua terkait hewan kurban kita di mana nih? Bebas. Walaupun sunnahnya melihat hewan yang kita sembelih, sunnahnya. Kadang saya kalau nitip sama abang itu sama kakak gini. Pat ini hewan kurbannya ya, difotoin sama dia Bu, difoto ini hewan kurbannya. Minimal kita bisa lihat oh ini hewan yang akan gitu ya Bu ya, minimal. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Karena ada ibu-ibu yang nggak sanggup kalau melihat hewan kurban disembelih. Daripada dia pingsan melihat darah gitu Bu. Maka nggak apa-apa, tidak melihat yang dia kurbankan. Jadi ibu bisa titipkan misalnya di kampung halaman gitu ya. Mungkin di Jakarta udah banyak yang tajir nih. Titipin di kampung halaman kita nggak apa-apa, boleh. Boleh. Nanti apakah atas nama kita atau nama anak kita atau nama orang tua kita itu bebas-bebas saja. Allahu a'lam. Baik, itu terkait dengan 2 pertanyaan. Gak ada pertanyaan lagi Ibu? Kalau tidak ada rasanya sudah paham sekali terkait dengan kurban ya Bu. Karena memang Ibu kan kurban setiap tahun insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik. Makanya syarat hewan kurban itu kan Bu yang tidak cacat gitu kan Bu ya. Yang tidak cacat, yang sehat gitu ya. Yang terindah yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Itu saja saya rasa cukup sekian dan kita tutup dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang sedang berangkat untuk menunaikan ibadah haji, semoga Allah jadikan haji yang mabrur. Dan yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah berikan rizki mampu menunaikan ibadah haji atau umroh. Begitu juga untuk ibu-ibu yang sedang punya keinginan ya Bu ya, untuk memiliki anak yang soleh-solehah atau memiliki anak yang memiliki pasangan yang soleh atau solehah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ala hadihin niyah wa likulliyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Dan
saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.